Pernah nggak sih kamu merasa aneh sama waktu kalau lagi kumpul sama temen, lagi asyik main game, atau sekadar scroll media sosial? Tahu-tahu udah malam aja, waktu rasanya terbang. Cepat banget. Seolah-olah ada yang nge-fast forward hari kita. Tapi giliran lagi kerja, apalagi pas lagi ngerjain tugas yang membosankan, atau dikejar deadline, situasinya berbalik 180 derajat. Baru kerja 5 menit, rasanya udah kayak setengah jam. Kita bolak-balik, ngelirik jam di pojok layar laptop, berharap jarumnya bergerak lebih cepat. Tapi seolah-olah dia sengaja melambat, cuma buat ngejek kita. Padahal, secara objektif, waktu itu kan konstan. 1 menit, ya tetap 60 detik. 1 jam, ya tetap 60 menit. Nggak ada yang berubah. Entah kita lagi senang, atau lagi stres. Lalu, kenapa perasaan kita terhadap durasi waktu itu bisa beda jauh banget? Kenapa 1 jam saat liburan terasa seperti kilat? Sementara 1 jam di kantor, terasa seperti keabadian. Pertanyaan ini mungkin terdengar sepele, tapi sebenarnya, ini adalah salah satu misteri paling menarik tentang cara kerja pikiran manusia. Jawabannya ternyata nggak ada di jam dinding, atau di arloji kita. Tapi, ada di dalam kepala kita sendiri. Kuncinya ada di sini. Otak kita itu nggak punya jam internal yang presisi seperti jam digital. Otak nggak merasakan waktu dengan melihat pergerakan jarum jam atau angka yang berganti. Sebaliknya, cara otak kita mengukur waktu itu jauh lebih subjektif dan sangat dipengaruhi oleh 2 hal utama: perhatian dan emosi. Jadi, bukan waktu yang memanjang atau memendek, tapi persepsi kita terhadap waktu itulah yang elastis, bisa melar, dan bisa menyusut, tergantung apa yang sedang kita lakukan dan rasakan. Ini bukan sulap, ini murni sains, tentang bagaimana otak memproses informasi dari lingkungan sekitarnya. Coba kita bedah dulu saat kita lagi senang. Misalnya, waktu lagi nonton konser band favorit, lagi ngobrol seru sama sahabat, atau lagi asik-asik nia main game. Apa yang terjadi di dalam otak? Pertama, perhatian kita sepenuhnya tersedot ke aktivitas itu. Kita begitu terhanyut dalam momen. Setiap detailnya terasa menyenangkan dan menarik. Kita nggak punya waktu atau keinginan untuk memikirkan hal lain. Apalagi menghitung menit yang berlalu. Kedua, dan ini yang paling penting, otak kita membanjiri dirinya sendiri dengan dopamin. Dopamin ini sering disebut hormon kebahagiaan. Saat dopamin mengalir deras, otak kita seolah-olah masuk ke mode nikmati saja. Sinyal-sinyal yang biasanya bertugas melacak waktu, jadi terabaikan. Otak kita berhenti menghitung waktu, karena terlalu sibuk merasakan kesenangan. Akibatnya, saat kita akhirnya sadar dan melihat jam, kita kaget, karena waktu terasa berlalu begitu saja, tanpa kita sadari. Inilah yang disebut time flies when you're having fun. Sekarang, mari kita bandingkan dengan situasi sebaliknya. Saat kita kerja, belajar buat ujian, atau terjebak dalam rapat yang panjang dan membosankan. Di situasi ini, otak kita berada dalam kondisi yang sangat berbeda. Pertama, seringkali ada tekanan, entah itu tekanan deadline, ekspektasi dari atasan, atau sekadar beban dari tugas itu sendiri. Tekanan ini membuat kita jadi sangat sadar akan waktu. Kita terus-menerus bertanya, udah jam berapa ya? Kapan ini selesai? Masih berapa lama lagi? Setiap kali kita mengecek jam, kita secara sadar menandai waktu. Proses ini membuat otak kita jadi lebih sering memproses informasi tentang durasi. Semakin sering kita menghitung waktu, semakin banyak penanda waktu yang terekam di otak. Akibatnya, otak kita merasa bahwa durasi tersebut sangat panjang dan lama. Ini seperti kamu nonton film sambil terus-menerus melihat sisa durasinya. Film itu pasti akan terasa lebih lama daripada kalau kamu nonton sambil menikmati alur ceritanya. Jadi, kesimpulannya sederhana, tapi sangat mendalam. Bukan waktu yang berubah, tapi fokus kita yang berubah. Bukan jam dinding yang melambat atau mempercepat, tapi cara otak kita memandang dan memproses waktu itu sendiri yang berbeda. Saat kita tenggelam dalam kebahagiaan dan fokus pada momen, otak kita mengabaikan waktu. Tapi saat kita berada di bawah tekanan dan terus-menerus menghitung menit, otak kita justru memperbesar persepsi tentang durasi. Waktu itu sendiri netral. Perasaan kita, emosi kita, dan kemana kita mengarahkan perhatian kita lah
yang memberinya warna, membuatnya terasa cepat atau lambat. Ini adalah salah satu contoh logika sehari-hari. Hal kecil yang sering kita semua rasakan, tapi mungkin jarang kita berhenti sejenak untuk benar-benar memahaminya. Dunia kita penuh dengan fenomena seperti ini. Hal-hal sederhana yang punya penjelasan logis di baliknya. Kalau kamu suka konten yang pelan, jujur, dan mengajak kita berpikir tentang hal-hal di sekitar kita, kamu boleh tinggal di sini. Terima kasih sudah menonton.